Hai, gue Didi. Kita lanjut di part 2 ya. Gimana rasanya syuting di New York dan pengalamannya buat syuting di sana untuk project Sasa Michin Swag Generation. Projectnya itu tahun 2019. Oke, ini part 2. Mungkin yang mau nonton part satunya ada di link mana lah sebelum ini. Untuk di part 2 ini kita lebih ngebahas pada hari syutingnya. Jadi saat hari syuting, karena kita udah ready buat syuting, udah cek lokasi, sudah fitting dan sudah cek everything, jadi kayak semua udah mantap. Akhirnya kita mulai syuting. Nah, syuting ini ada gue as a director, gue mendapat 2 asisten director. Jadi ada namanya first AD, namanya Jordan. Dia yang mengarrange semuanya dari pergerakan lokasi, pergerakan kru, jadi titik tenda, titik monitor, titik syuting, dan schedule per shot, kapan harus lunch, kapan harus dinner. Jadi semuanya udah diatur oleh Jordan. Jadi emang kayak Asrada megang penting banget, dan karena dia orang New York kayak dia lebih ngerti traveling time-nya berapa. Dan ketika dia bikin call sheet itu ada schedule traveling dari titik ini ke ini berapa menit, ini ke sini berapa menit. Jadi kayak semua sudah diukur sangat detail. Karena kalau kita ngelihat project Sasa ini lokasinya cukup banyak, tapi sebenarnya semua berdekatan dan bisa dijangkau oleh mobil. Nah, dari situ syuting dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kita selesai. Okay, good. Yeah, we got it. In the front, everybody. Good. And Victoria, chin up a little bit. Chin up. Okay, good. And cut. Nah, di hari kedua juga dari jam 8 dan kita selesai tapi jam 8 malam juga. Jadi emang udah fix 12 jam. So, and action. Nah, selama syuting 2 hari itu pengalamannya seru banget. Ada yang harusnya cerah. Jadi hari pertama hampir semuanya eksterior, tapi yang terjadi adalah gloomy. Jadi nggak ada matahari sama sekali. Jadi semuanya gloomy, mendung gitu. Tapi justru ternyata malah jadi bagus ketika kita pasang lampu dengan warna matahari yang gloomy. Jadi semakin editorial gambarnya. Jadi bukan malah ya gloomy nggak bisa syuting jadi jelek, nggak juga. Jadi ternyata ada keuntungannya juga kenapa New York waktu itu gloomy. Justru malah hari kedua saat kita kebanyakan interior cerah panas, tapi ya udahlah. Dan tantangan terbesar berikutnya adalah saat itu New York lagi dingin banget. Jadi kita harus pakai jaket yang tebal banget. Dan ketika bayangin semua pemainnya ketika action, jadi mereka harus buka, mereka nggak boleh kelihatan kedinginan, dan mereka harus action, harus syuting. Dan ada beberapa scene yang kayak emang dinginnya sampai gue sempat ngeliat modelnya sampai menggigil sebenarnya emang kayak. Tapi begitu kamera cut, mereka udah langsung pakai jaket lagi. Jadi ada Alvea sama Andini, dia yang tim megangin jaket, emang jaketnya, dan bayangin jaketnya tebel-tebel, tapi kita harus kebawain jaket semua orang. Coba sekarang kita ngebahas scene yang lumayan menarik ya di iklan Sasa. Nah, kita lihat dari scene ini. Oke. Nah, scene ini adalah scene yang termasuk paling dingin karena ini adalah jembatan namanya Williamsburg Bridge kalau nggak salah. Ini dinginnya amit-amit, sebenarnya kayak lengannya dia sendiri kalau kita lihat itu bisa dibilang beku kali ya. Nah, yang sebenarnya paling dingin adalah ini. Jadi lokasinya nih semua di Williamsburg Bridge ya. Si model kita yang ini, yang pegang bendera ini, ketika action dia harus buka jaketnya, itu tangannya udah merah karena literally dingin banget sampai tangannya beku. Bayangin kita semua krunya aja pakai jaket tebal, dia harus buka jaketnya dan syuting dengan baju yang lumayan tipis. Ini luar biasa banget. Dan terutama scene ini, kebayang nggak ada banyak pemain, ada sekitar 20-an, dan itu mereka harus buka jaket saat lagi motek, dan satu jaket itu berat. Jadi bayangin yang megang hanya Alvea dan Andini, dia harus bawa semua jaketnya sebelum action, dan begitu kamera cut
dibalikin lagi semuanya, luar biasa. Kalau ya ini juga termasuk dingin, jadi semua yang outdoor ini kalau kita perhatiin semua langitnya gloomy, tapi justru malah jadi moody filmnya. Tapi oke, bagus banget, dingin banget. Nah, satu hal yang menarik adalah shot muter-muter ini. Dulu 2019 shot ini belum begitu populer, shot muter-muter. Kayak dikit banget pakai shot muter-muter, dan sini akhirnya gue coba bikin treatment muter-muter, dan akhirnya jadi pakai lampu Astera yang waktu itu juga jarang digunakan kayak sekarang ini. Jadi kayak lampu udah shotnya muter, lampu yang kedip-kedip kayak gini. Jadi kayak ini salah satu yang bikin kita bisa dibilang berbeda iklannya dari iklan kebanyakan. Kalau kita lihat kan ada beberapa titik yang emang titiknya ini bagus banget kalau di New York. Nah, ini ada hal yang berbeda dengan syuting di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kalau mulai pindah titik ini ada aja bukan preman, tapi kayak biaya lokasi yang harus kita keluarkan untuk membayar lokasi, baik itu biaya keamanan, biaya kebersihan. Dan kalau di New York sebenarnya semua lokasi itu bukan bayar per titik, tapi kita emang sudah punya izin syuting. Jadi ketika kita pakai tempat umum, selama itu nggak ngeganggu warga sekitar, kita asal punya izinnya kita bisa syuting. Terutama misalkan kita lihat scene yang mana ya, ada yang nah, nyebrang jalan. Ini kita nggak ngeblok, nggak nutup jalan, tapi kita punya izin syuting. Jadi kita bisa syuting sini dan nggak bayar-bayar lagi. Selama kita tidak ngeganggu penyeberang jalan, kita nggak nutup jalan. Bahkan di shot ini kalau bisa lihat di sebelah kanan tuh ada 2 orang, itu sebenarnya bocor, itu warga lagi nonton, tapi karena shotnya bagus jadi kayak ya udahlah, oke. Nah, tapi untuk shot ini karena mereka emang di dalam frame, yang nyebrang kiri dan kanan itu adalah ekstras yang emang kita hire untuk syuting hari itu. Jadi emang ekstras untuk syuting. Nah, gimana dengan scene jalanan ini? Nah, scene ini kita emang ini lokasi yang cukup sering dipakai untuk syuting, dan kita emang ngeblok ini untuk syuting kita. Jadi kita ada full equipment di sini. Dan selama 2 hari syuting kita diawasin oleh NYPD. Itu kayak polisi New York Police Department. Jadi memang kita berizin, bukan syuting colong-colongan, tapi emang kita bahkan ada polisi yang ngawasin. Ada satu scene yang sebenarnya keren banget, itu adalah scene ini. Kalau tahu, ini adalah titik lokasi film John Wick 2 atau 3 yang geng pengemis yang punya burung dara banyak banget. Nah, ini syutingnya di sini nih. Kita lihat titiknya sama. Nah, kita syuting di sini. Pemandangannya bagus banget. Itu ada Williamsburg Bridge di belakangnya, ada gedung apa sih itu yang kayak bukan Empire State ya, itu ada gedung tinggi banget, PTC kayaknya, bukan PTC ya, pokoknya gitu, ada gedung tinggi banget, landscape yang bagus banget, dan ada lumayan nah untuk scene ini juga kita nggak ngeblok jalan, tapi kita syuting dan kita punya izin, jadi tinggal syuting aja. Nah, terus untuk scene ini, jadi ini agak ketat protokolnya, karena saat itu kita menggunakan asap, ada burning, nah burnout sepeda, burnout bannya ya. Nah, situ polisi ngecek banget, semuanya dicek apakah ini berbahaya, asapnya seperti apa, dan syukur aman. Yang menarik adalah scene ini. Jadi scene ini diambil di perempatan cukup besar di New York. Kalau dilihat nih kayak kita syutingnya di tengah-tengah bundaran HI gitu, kayak jalannya jalan umum, tapi kita syuting aja, dan orang bukan nggak peduli ya, selama dia nggak ganggu, kayak mereka ya udah emang ada syuting, mereka nggak kepo juga, nggak nanya-nanya, dan nggak ada preman di sini. Jadi kita tinggal syuting dan emang ada polisinya. Dan yang anehnya lagi, keajaibannya adalah sebenarnya saat kita ambil ini tiba-tiba salju turun. Jadi ini sebenarnya ada saljunya, cuman nggak tahu kenapa di kamera nggak kelihatan, tapi ini ada titik-titik salju sebenarnya saat syuting. Dan dinginnya parah banget dong, karena ada salju, mulai kedinginan. Balik lagi, syuting di New York itu paling banyak shot ini 2 take udah oke. Atau bahkan ada yang 3 take. Jadi kayak mereka
eh bukan nggak menghormati klien, tapi kayak mereka lebih nurut kata director. Kalau director bilang oke, justru mereka aneh kalau kenapa kliennya minta take lagi, sebenarnya kayak gitu. Jadi semua keputusan kalau di New York itu ada di tangan director, dan kebanyakan mereka 2 take 3 take kalau udah oke, ya udah oke. Nggak, jarang bikin kayak 1 take lagi deh buat safety. Nah itu jarang banget. Karena awal-awal gue sering minta buat safety, gue bahkan dapet julukan apa, Didi one more time. Iya, karena emang can we do one more time? Oke, gitu. Nah, ini lokasi yang, nah, hotel ini adalah salah hotel, gue agak lupa namanya. Tapi ini eskalator hotel yang aktif beroperasi, dan kita nggak harus ngeblok, tapi kita diizinin buat syuting. Dan kita syuting bawa kamera red, dan mereka cuek-cuek aja. Jadi enaknya kayak gitu. Times Square juga kita bisa syuting, tapi kenapa angle dari bawah? Karena Times Square tuh rame banget, jadi kita nggak mungkin bisa angle dari depan gitu. Jadi emang sengaja kayak gini angle-nya. Jadi banyak ngakalin juga sih. Ya kurang lebih kayak gitu iklannya. Dan iklan ini akhirnya saat Cita Pariwara kita dapat 1 nominasi, yaitu Best Directing, dan kita menang 1 Best Cinematography. Jadi kita dapat 2 award di Cita Pariwara. 1 award dan 1 nominasi. Sorry, gue belum menang. Ya, itu kurang lebih untuk iklan Sasa. Iklan ini bisa dibilang salah satu iklan yang menyenangkan buat gue, karena apa ya, pengalaman baru kerja di negara orang, terus kayak dengan tim-tim yang luar biasa, dan kliennya juga suportif banget. Jadi kayak apalagi agensi waktu itu almarhum Yeri sama Max yang ikutan, itu kayak ngebantu banget, dan mereka sama-sama mau mikir bareng kayak kita diapain nih shotnya, kita bikin kayak gimana ya, gini harus beda nih. Jadi kayak sebenarnya seru banget, kangen banget project kayak gini. Tapi setelah project ini selesai, COVID melanda, jadi kita banyak kesempatan akhirnya hilang karena susah traveling. Jadi kita ya udah dah mau gimana lagi ya. Nah tapi bersyukur banget punya iklan ini, kita bisa belajar dan kita punya pengalaman buat syuting di Amerika. Dan salah satu hal yang paling membanggakan, banyak banget yang nggak tahu kalau ini dibikin oleh orang Indonesia. Jadi banyak PH dan beberapa agensi yang bilang ini direkturnya siapa dari luar ya. Ternyata direkturnya gue bukan narsis ya, tapi kayak ini Milky Way. Jadi kayak ini PH Indonesia dan ini kita yang bikin. Nah bagus banget. Oh ada satu yang menurut gue kita dapat berharga banget, yaitu proses coloringnya. Jadi iklan Sasa ini kita color processingnya, color gradingnya di nama perusahaannya Color Collective. Nanti coba bisa search Color Collective itu bikin apa aja, banyak banget karyanya. Dan kenapa bisa kita dapat, jadi kita grading tanggal 24 Desember itu 23 Desember itu udah hampir libur Natal. Natal is a big deal sebenarnya buat di New York kan. Jadi kayak wah udah semua mau liburan. Kita email beberapa company coloring dan gak ada yang balas. Kayak sengaja kita email ke company tree kayak, dan semua yang besar-besar gak ada yang balas. Tiba-tiba ada Color Collective, dia ngebalas email kita, dan colorisnya adalah Alex Bickelpedia kalau Instagramnya. Dia bikin habis, dia ada coloris buat film Lady Bird, coloris film Moonlight, dan banyak banget yang kerjaan yang udah dia lakukan. Dan buat pengalaman ini ya baru lagi, karena kita lihat proses coloring dari mereka itu sistemnya agak berbeda dengan Indonesia. Jadi kayak mereka detail banget soal warna dan mereka cepet banget. Nah ya namanya juga udah profesional ya sih, siapa sih yang nggak tahu Alex Bickel. Nah Color Collective akhirnya approve kita, dan dia mewarnai Sasa ini 1 hari dan menjadikan hasil yang luar biasa dengan warna yang dahsyat kayak gini. Ya itu pengalaman yang nggak tahu akan terulang lagi atau nggak. Thank you udah dengerin cerita gue 2 part lumayan panjang. Kalau ada yang salah atau
kurang jelas, kabarin aja di komen, ntar kita diskusi. Dan mungkin setelah ini gue akan coba ngebahas iklan-iklan lain yang pernah gue bikin, karena ujung-ujungnya banyak banget yang nanya gimana sih cara bikinnya, gimana proses iklan yang ini. Dan mungkin dari situ gue akan mulai satu persatu cerita iklan apa aja yang bisa gue share. Kalau mungkin mau tahu iklan apa yang mau di share atau mau request, gue langsung komen aja, ntar kita coba ngobrol di komen. Terus gue nanti akan mulai review dan ceritain proses di baliknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-temannya buat sama-sama belajar. Thank you guys.